di materi PAI kelas 11. Sebelum mengawali kegiatan pada pertemuan kita kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmata wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Kemudian di bagian kedua nanti kita akan belajar tentang Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Kita akan belajar tentang Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Allah Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Setelah kita belajar tentang ayat dan terjemahnya, mari kita simak bersama-sama isi kandungan dari Quran Surat Ali Imran 190-191. Yang pertama, bahwa penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya disadari oleh ulul albab atau orang yang berakal. Kemudian ditegaskan bahwa ciri-ciri ulul albab yaitu orang yang selalu mengingat dan berzikir kepada Allah dalam segala situasi, serta menggunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta. Berpikir yang benar akan mengantarkan pada pemahaman bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan tidak ada yang sia-sia. Semuanya bermanfaat. Berpikir yang benar atau tafakur akan melahirkan kedekatan kepada Allah dan memperbanyak doa kepadanya. Kemudian kita akan belajar tentang hadis yang berkaitan dengan berpikir kritis. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillahi wa tahliku. Rawahu Abu Syaikh. Artinya dari Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pikirkanlah mengenal segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi jangan kalian memikirkan tentang zat Allah, karena kalian akan rusak. Hadis riwayat Abu Syaikh. Kandungan hadis ini tentu masih berbicara tentang berpikir kritis. Yang pertama adalah membimbing kepada kita agar selalu berpikir kritis atau berpikir positif, yakni memikirkan tentang ciptaan Allah SWT. Terlarang memikirkan zatnya Allah, itu disebabkan
Jika dipikirkan zatnya Allah, pasti akal dan segala potensi yang dimiliki manusia tidak akan mampu mencapainya. Harus menjadi kesadaran bersama bahwa berilmu yang awalnya dimulai dari proses berpikir, objeknya hanya seputar makhluk dan alam semesta, termasuk dirinya sendiri. Berpikir itu ada batasnya, tidak sebebas-bebasnya. Kemudian kita akan mencoba untuk menggali ayat lain tentang berpikir kritis. Berpikir menjadi ciri khas manusia. Disebabkan kemampuan berpikir, manusia menjadi makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tersebut di dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Peran sebagai khalifah diamanahkan kepada manusia, karena faktor berpikir juga. Karena kemampuan berpikirlah akan diserap, didapat, dan ditemukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ini tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang menggambarkan dialog antara malaikat Adam dan Allah Subhanahu wa taala tentang terpilihnya manusia menjadi khalifah di muka bumi, dikarenakan unggulnya ilmu yang dimiliki Adam. Kemudian kita akan mencoba menggali apa itu sih berpikir kritis. Berpikir terambil dari bahasa Arab, yakni fikr, berarti kekuatan yang menembus suatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan. Kemudian pengetahuan itu didukung bukti-bukti yang kuat, dinamakan ilmu. Namun jika buktinya belum meyakinkan, namun keberadaannya lebih dominan, maka disebut dzon atau dugaan. Jika kemungkinan benar dan salahnya seimbang, disebut syak atau keraguan. Jika tidak didukung bukti atau bukti tersebut lemah sehingga kemungkinan salahnya lebih besar, maka disebut waham. Banyak ditemukan ayat Al-Quran yang berbicara tentang pengetahuan yang bersumber pada akal, pikiran, atau rasio. Perintah untuk menggunakan akal dengan berbagai macam bentuk kalimat dan ungkapan merupakan suatu indikasi yang jelas untuk hal ini. Tetapi tidak sedikit paparan ayat-ayat yang mengungkap tentang pengetahuan yang bersumber pada intuisi, hati, atau perasaan terdalam. Menata ulang cara berpikir, mendayagunakan akal, dan menimbang-nimbang sebuah problematika untuk mencari solusi dan menemukan kebenaran menjadi hal yang niscaya. Itulah sebabnya Islam menekankan agar akal pikiran harus dijaga betul, jangan sampai diperlemahkan, baik berasal dari faktor internal maupun eksternal. Misalnya tidak mendayagunakan karena faktor kemalasan, minim ikhtiar, apalagi mengkonsumsi minuman keras, narkoba, atau zat aditif lainnya. Kemudian hadis lain tentang berpikir kritis yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan melenyapkan dari dada manusia, tetapi dengan mewafatkan ulama, sehingga setelah tidak ada seorang pun ulama,
mereka manusia mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Mereka ditanya, tetapi mereka pemimpin-pemimpin itu memberikan petunjuk tanpa ilmu, kemudian tersesatlah mereka dan menyesatkan orang lain pula. Hadis riwayat Muslim. Kemudian isi kandungan hadisnya, hadis ini membicarakan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan yang terkumpul dalam diri pada ulama. Menjadi ulama bukan hal yang mudah, tetapi terlihat dari kisah para ulama saat menuntut ilmu. Misalnya Imam Al-Ghazali, Imam Al-Bukhari, Imam Nawawi, dan Buya Hamka setelah mencurahkan segala tenaga, pikiran, waktu, dan menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menuntut ilmu. Mereka semua menjadi ulama yang produktif dalam berkarya, sehingga karyanya menginspirasi dan dapat dibaca, diteliti dan ditelusuri isi kandungannya, sehingga generasi saat ini bahkan generasi mendatang masih dapat mengambil manfaatnya. Kemudian yang kedua, tentang sejarah para ulama dari satu generasi ke generasi selanjutnya, baik dari sebuah karyanya maupun kisah hidupnya, masih dapat diambil menjadi teladan, contoh dan pelajaran tentang bagaimana cara mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, penuh dengan keikhlasan dan kesabaran. Olah batin yang dijalani sehingga ilmu para ulama dapat memberi manfaat sampai saat ini. Sekarang ini kita rasakan semakin sedikit ulama akibat diwafatkan oleh Allah SWT, sehingga kita kehilangan ilmu yang dimiliki sang ulama dan pengaruh terhadap kehidupan kita. Hal ini terbukti saat ini kita semakin susah menemukan teladan yang dapat dicontoh. Akibatnya problematika dunia saat ini semakin banyak dan susah dicari solusinya. Wafatnya para ulama berpengaruh juga kepada tokoh-tokoh yang muncul di seputar kehidupan kita. Sosoknya kelihatan lebih pintar, hebat, dan meyakinkan. Namun jika ditelaah secara mendalam, dari sudut pandang kebenaran ternyata menipu dan membodohi kita. Itulah pentingnya kita harus pandai-pandai memilih guru, sehingga ilmu yang didapat dapat membentengi kita dari jalan yang keliru dan menyesatkan. Coba mari kita amati dengan seksama kehidupan di sekeliling kita. Ada tokoh masyarakat, bahkan agamawan yang terkenal, yang sangat populer bagi sebagian masyarakat. Dengan nasihat dan gaya panggungnya sangat meyakinkan, tetapi tidak lama kemudian ditangkap polisi karena melanggar aturan hukum yang berlaku. Misalnya mengaku sebagai nabi akhir zaman, berbuat asusila yang disembunyikan, padahal di antara mereka itu banyak juga pengikutnya. Rajin, cinta, dan semangat kepada ilmu itu mutlak, tetapi penting sekali melakukan seleksi ilmu dan guru agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan akibat kebodohan minim ilmu atau dibodohi pihak lain, namun tanpa sadar bahwa kita sebenarnya sedang ditipu, baik di bidang duniawi dan lebih parah lagi jika itu berurusan dengan masalah ukhrawi. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.